Halo guys, balik lagi bersama aku di RA Channel 36. Kali ini aku bakal ngebawain drama Korea yang berjudul The Glory Season 2. Nah, jangan lupa bagi kalian subscribe dulu ya yang belum subscribe dan nyalakan notifikasinya agar aku semakin semangat buat videonya. Oke, kalau udah, mari kita lanjutkan ceritanya. Pada tanggal 17 Oktober, Hadoyong yang sedang bekerja ditelepon oleh sekretarisnya. Ia mengabari kalau teman istrinya yang bernama Myongo menelponnya terus-menerus. Di tempat lain, Sarah yang sedang mengambil uang gereja ditelepon oleh Myongo untuk menukar uang dolar. Karena ia berencana pergi dari Korea, ia juga bertanya tentang kenapa Sarah tidak menelpon polisi sewaktu Sohee meninggal. Sarah mengaku kalau ia sedang menghirup lem jadi dia tidak mungkin menelpon polisi. Sementara itu, Myongo juga ditelepon oleh Jae-jun. Myongo mengancam Jae-jun atas penggelapan. Ia akan tutup mulut apabila Jae-jun memberinya uang kripto. Myongo menelpon Hye-jong untuk mengajaknya pergi bersamanya ke Rusia. Ia mengajaknya karena selama ini ia menyukai Hye-jong. Di tanggal 19 Oktober, Dong-eun ditelepon Myongo. Ia diancam agar menyerahkan label nama Yeonjin sebagai bukti pembunuhan Sohee. Ia akan bergerak sendiri tanpa Dong-eun. Tentu hal itu membuat Dong-eun tersenyum karena pancingan yang ia pasang sudah mengenai target. Sementara itu, Yeonjin terkejut melihat suaminya mampir ke apartemen Dong-eun. Namun, tanpa mereka ketahui, Dong-eun mengawasi mereka dari CCTV. Dan setelah Yeonjin pergi, Ha-doyong melihat-lihat foto yang dikumpulkan oleh Dong-eun. Lalu perhatiannya mengarah ke foto Jae-jun dan Ye-sol. Dokter Jo menyelidiki Sohee di kamar mayat, namun tidak ada. Lalu ia bertanya ke salah satu dokter di sana. Ia mengatakan kalau Sohee ada di lemari pendingin. Selama ini publik mengetahui kalau mayatnya ada di kamar mayat, namun sebenarnya ia ada di lemari pendingin dan dibekukan. Dokter Jo juga baru mengetahui kalau semua itu atas perintah ayahnya. Terlihat Dong-eun telah selesai mandi. Ia berada di rumah Dokter Jo. Dikarenakan apartemennya dibobol oleh Yeonjin. Setelah itu Dokter Jo pulang dan menyuruh Dong-eun tidur di kamarnya karena kamar tamunya belum dihias. Selanjutnya, Sarah menelpon Jae-jun. Dia panik karena akan diwawancari oleh polisi. Sementara itu, Jae-jun ditemui oleh detektif yang mengurus kasus hilangnya Myongo. Ia bertanya siapa orang terakhir yang ditemui oleh Myongo. Ia mengaku tak yakin, namun ia mengatakan ada yang mencari-cari Myongo, lalu memberikan detektif itu kartu nama Ha-doyong. Di tempat lain, Dong-eun menemui Yeonjin. Ia menyuruh Yeonjin untuk menyerahkan diri ke polisi dengan bukti-bukti yang sudah ia bawa. Ia mengancam Yeonjin jika tidak mau maka hukuman darinya akan lebih menyakitkan. Namun, karena Yeonjin keras kepala, ia tetap saja tidak mau dan akhirnya Dong-eun pergi sambil berkata bahwa Yeonjin telah menyia-nyiakan kesempatan terakhir yang dibuat oleh suaminya. Ha-doyong di kantornya sedang melihat-lihat foto Jae-jun dengan Ye-sol dan mengingat kata-kata Jae-jun, ia mempertanyakan pernah atau tidak milik berharga miliknya direbut orang. Setelahnya, sekretarisnya menyerahkan sebuah flash disk dari pembicaraannya dengan Myongo. Ia mendengarkan rekaman tersebut di mobil. Di situ, Myongo mencoba memberitahu Ha-doyong kalau Jae-jun sudah meniduri istrinya. Setelah ditemui Dong-eun, Yeonjin menemui teman-temannya untuk membahas masalah tersebut. Namun, semua teman-temannya sedang terfokus dengan ucapan Hyo-jong tentang hilangnya Myongo dan mempertanyakan kematian Sohee. Di sini, semua teman-teman Yeonjin telah ditanyakan mengenai kematian Sohee. Sebenarnya, Yeonjin juga sudah mulai resah, namun ia tetap menjaga ekspresinya agar tetap dapat menutupi fakta kalau ia yang telah membunuh Myongo karena dia tahu bukti tentang kematian Sohee. Setelah memasang muka nggak panik, Yeonjin langsung pergi ke gedung tempat ia membunuh Sohee. Di sana ia menelpon polisi yang mengurus kematian Sohee dan menanyakan tentang label nama tersebut. Lalu kita diperlihatkan Dong-eun kecil mengirim bukti kematian Sohee, namun tak disangka paket tersebut diterima oleh Pak Polisi dan diberikan ke Ibu Yeonjin. Dong-eun juga ditemui oleh detektif yang menyelidiki hilangnya Myongo. Ia mengaku memberikan label nama Yeonjin kepada Myongo. Di sini Dong-eun memberitahu detektif bahwa Yeonjin ada hubungan dengan hilangnya Myongo. Namun Pak Detektif itu
masih saja tidak percaya. Kembali ke Yeonjin, ia menemui Pak Pol untuk menanyakan bukti kematian Sohee. Ia takut suatu hari akan ada pahlawan atas peristiwa tersebut. Dokter Jo menemui ibunya di rumah sakit. Di sana ia meminta izin untuk menjadi algojo orang yang disukainya. Lalu ibunya dengan berat hati menyetujui hal tersebut dan menyuruhnya berhati-hati agar tidak tertangkap. Setelah apartemennya dijebol oleh Yeonjin, Doeun mengambil berkas kepada guru semasa dia SMA dahulu. Berkas itu merupakan bukti yang terjadi kepada kematian Sohee. Lalu kita diperlihatkan bagaimana Dong-eun mendapatkan berkas tersebut. Musim dingin 2011, ia bertemu ibu Sohee di rumah sakit. Ia meminta keadilan atas kematian anaknya, namun tidak ada yang mau membaca tulisannya tersebut. Setelah itu, Dong-eun pergi ke apartemennya untuk mengambil semua foto-foto yang ia kumpulkan. Saat akan pergi, ia baru menyadari bahwa foto suami Bukang hilang. Saat ini, ibu Yeonjin berada di brankas untuk mengambil uang. Di sini, kita ditunjukkan bahwa papan nama Yeonjin semasa SMA masih disimpan oleh ibunya. Selanjutnya, keberadaan Ibu Kang sudah diketahui oleh Yeonjin. Ia menemui Ibu Kang dan memintanya keluar dari mobil. Hadoyong pergi ke siesta. Di sana ia berpura-pura membeli jas dan menjajalnya di kamar ganti. Di sana ia melihat-melihat ruang tersebut lalu memikirkan hal yang pernah diucapkan Yeonjin, yaitu tempatnya sempit, ada orang di luar tapi kita merasa panas. Di sini Hadoyong menyadari semua hal yang dikatakan Yeonjin bukanlah candaan, namun memang benar adanya. Kembali ke Bukang, ia bertanya kepada Yeonjin bagaimana ia menemukan Bukang. Lalu kita diperlihatkan saat keluar dari apartemen Dong-eun, Yeonjin dihubungi oleh Pak Pol. Dia memberitahu kalau Dong-eun mempunyai 2 mobil. Ia menyuruh orang-orangnya untuk mengikutnya besok dan melihat siapa pengguna plat 7943. Saat Bukang terlihat tegar, tiba-tiba Yeonjin mengancam dengan menggunakan nama anaknya. Bukang pun langsung bertekuk lutut. Ketika Yeonjin menelpon Bukang, di sana nama Yeonjin sudah ada dan Yeonjin memberikan janji kepada Bukang kalau dia bisa membunuh suaminya esok, tapi dengan syarat dia harus bekerja untuk Yeonjin. Setelahnya, Bukang mengajak Sun-a pergi agar tidak ada yang menemukan mereka untuk sementara waktu. Karena menurut Bukang, pekerjaannya membuat anaknya sudah tidak aman. Selanjutnya, Dong-eun diundang rapat guru untuk membicarakan karya wisata para siswa. Namun di sini Dong-eun dipaksa mensurvei penggunaan bis selama 5 tahun terakhir sendirian. Setelah itu, Dong-eun menelpon Hee-jong untuk memancing Yeonjin ke bedah plastik milik Dr. Jo. Tidak lama, ia diminta untuk ke parkiran oleh salah satu guru. Lalu ia melihat seorang wanita yang mencari-cari seseorang di mobilnya. Ya, benar saja, itu merupakan ibu Dong-eun sendiri yang telah membuangnya dan sampai membuat ia keluar dari sekolah dahulu. Lalu kita diperlihatkan Yeonjin menemui ibu Dong-eun dan menyuruhnya untuk mengeluarkan Dong-eun dari sekolah dengan imbalan yang besar. Pemancingan Hye-jong berhasil. Yeonjin datang ke bedah plastik milik Dr. Jo. Hye-jong memancingnya dengan cara memberikan info kalau suaminya bermain Go dengan Dong-eun. Karena Bukang tidak bisa menemui Dong-eun, ia meminta Dong-eun menemuinya. Di sini Bukang memberitahu kalau ia sudah ketahuan oleh Yeonjin dan sudah bekerja untuk Yeonjin. Ia juga meminta Dong-eun untuk menjaga Sun-a. Lalu Dong-eun membawa Sun-a ke tempat guru saat dia di SMA. Di sini Sun-a khawatir kalau ia tidak ada ibunya akan dibunuh oleh ayahnya. Namun Dong-eun memberi penjelasan kalau ibunya sudah memilih untuk melindunginya, jadi Sun-a tidak boleh membuang kesempatan ini. Jae-jun pergi ke siesta. Di sana ia dikabari karyawannya kalau suami Yeonjin datang ke toko, lalu ia menunjukkan CCTV-nya. Ketika Jae-jun menanyakan rekaman sebelum tanggal ini, karyawannya mengatakan sudah diformat. Ia melakukannya karena diminta oleh Yeonjin. Yeonjin pergi ke bedah plastik Dr. Jo, tapi kali ini bukan pancingan. Ia datang untuk melakukan sesi perawatan dengan Dr. Jo. Di sisi lain, Dong-eun juga bertemu dengan Ha-doyoung, suami Yeonjin. Lalu, ketika mereka sudah di restoran, ada seorang pelayan meminta mantel Dong-eun. Di situ semua orang kaget dengan bekas luka Dong-eun, tak terkecuali Ha-doyoung. Kembali ke Yeonjin, saat detik-detik terakhir anestesinya, Dr. Jo menanyainya tentang Myung-woo dan
kita diperlihatkan seperti apa Myungwoo mati di tangan Yeonjin. Myungwoo dibunuh oleh Yeonjin karena ia mengetahui orang yang membunuh Sohee adalah dia. Bahkan Myungwoo mengetahui jasad Sohee ada di RSJ. Myungwoo juga memeras Yeonjin karena hal tersebut. Karena Yeonjin kesal, ia langsung memukul kelapa Myungwoo. Lalu untuk menghilangkan jejak, ia menyuruh Pak Pol yang biasa mengurus kasusnya. Dan orang-orang Yeonjin membuang HP Myungwoo untuk menghilangkan bukti. Setelah itu, Yeonjin sadar dari anestesinya dan ia panik tidak karuan. Sementara itu, Dong-eun yang bertemu dengan Ha-doyoung memintanya untuk berpisah dengan Yeonjin. Ia berterus terang, ia tidak ingin ada yang di samping Yeonjin ketika balas dendamnya berhasil nanti. Namun, Ha-doyoung juga menolak permintaan Dong-eun. Keesokan harinya, Dong-eun menghubungi temannya yang ia tugaskan untuk mengantarkan paket ke Bukang yang berisi handphone Sun-a dan profil orang tua angkat Sun-a di Amerika. Selanjutnya, Yeonjin sedang berbelanja kebutuhan rumah dan ia menghubungi suaminya untuk makan di rumah. Namun sepulangnya ke rumah, ia melihat suaminya tak makan masakannya, malah hanya makan salad. Hal itu memicu pertengkaran di antara mereka. Yeonjin membahas Dong-eun yang bermain go dengan suaminya, sementara Yeonjin dibuat terdiam oleh suaminya dengan perselingkuhannya dengan Jae-jun. Terlihat Hae-jong akan menghubungi Myungwoo, namun ia takut karena beresiko. Lalu ia ingat tablet Myungwoo yang ada di mobil Jae-jun. Ia bergegas mengambilnya dan ia menemukan sebuah rekaman, namun isi rekaman tersebut masih kurang jelas. Lalu Jae-jun sedang memulihkan CCTV yang katanya sudah terformat oleh karyawannya. Ia sampai rela mengeluarkan uang dengan jumlah besar demi mempercepat pemulihan data. Bukang telah dikabari oleh Dong-eun, pesawat Sun-a akan segera lepas landas pukul 3. Maka dari itu ia mengabarinya agar dapat melihat kepergian anaknya tersebut. Namun tidak disangka-sangka Yeonjin datang dan membuat ibu Sun-a tidak jadi menemuinya. Setelahnya, suami Bukang pulang, ia mencari Sun-a dan memukuli istrinya sampai babak belur. Sementara itu, Sun-a tanpa ia ketahui keberangkatannya diiringi oleh Dong-eun. Dr. Jo sedang bernegosiasi dengan penjual rumah duka Cheongsam dan ditemani oleh Dong-eun. Setibanya di Amerika, Sun-a mengabari ibunya. Hal itu membuat ibunya menangis bahagia dan ketika ia memasak, ia mengambil tas di samping suaminya. Hal itu dicegah oleh suaminya dan tas itu pun ditumpahkan isinya. Lalu Bukang akan mengembalikan uang tersebut, namun tidak diizinkan oleh suaminya. Lalu ia menceritakan asal uang itu adalah dari seorang wanita yang menyuruhnya untuk menakut-nakuti ibu Yeonjin. Tapi karena merasa itu tidak benar, Bukang tak mau. Karena tahu uangnya banyak, suaminya lah yang mengambil alih pekerjaan tersebut. Esoknya, suaminya mengirimi ibu Yeonjin pesan yang mengatakan kalau Yeonjin adalah pembunuh. Melihat pesan tersebut, ibu Yeonjin langsung bergegas pulang. Tak disangka, Dong-eun juga ada di tempat tersebut mengawasi suami ibu Kang. Setelah itu, di waktu yang bersamaan, Jae-jun sedang menunggu hasil data pemulihan. Sementara itu, Hae-jong mengerti hasil rekaman yang dilakukan Yeonjin dan Myungwoo. Dan karyawan Jae-jun mengetahui bahwa Yesol buta warna. Lalu, Pak Pol yang mengurus mayat Myungwoo membayar seorang menunggu rumah duka untuk merahasiakan keberadaan Myungwoo tersebut. Sementara itu, Dong-eun dan Dr. Jo pergi ke rumah pemakaman tersebut dan bersalipan dengan Pak Pol. Di sini kita diperlihatkan Bukang yang melaporkan kemana Pak Pol pergi. Lalu ia melaporkan kepada Dong-eun, lalu Dong-eun membicarakan dengan Dr. Jo dan Dr. Jo membeli rumah tersebut demi Dong-eun. Begitulah alasan kenapa Dr. Jo membeli rumah duka tersebut. Pagi harinya, Dong-eun dan Dr. Jo mendatangi rumah duka itu untuk memastikan kemungkinan yang mereka pikirkan. Lalu, ketika penunggu rumah duka akan menelpon Pak Pol, Dr. Jo langsung menebaknya dan hal tersebut membuat penunggu rumah duka itu kaget. Pada akhirnya mereka memasuki rumah duka untuk memastikan hal tersebut. Lalu ia juga menyuruh penunggu rumah duka merahasiakan kedatangan mereka sambil membuat rencana selanjutnya. Lalu di sini kita diperlihatkan rencana membawa Yeonjin ke praktek Dr. Jo adalah rencana Dr. Jo sendiri.
Di tempat lain, Yeonjin menanyakan kepada Bukang siapa laki-laki yang membantu Dong-eun, lalu Bukang memberitahu orang tersebut adalah dokter bedah plastik dan keluarganya pemilik RS Jo. Seketika itu membuat Yeonjin kaget dan panik. Teror dari suami Bukang sukses membuat ibu Yeonjin ketakutan dan karena hal tersebut ia menemui Pak Pol. Namun tak disangka Pak Pol itu lelah menjadi kaki tangan ibu Yeonjin. Ia memutuskan untuk pensiun dan tak mau lagi berurusan dengan kasus konsis Yeonjin. Sontak hal tersebut membuat ibu Yeonjin marah. Karena itu, ia juga sudah banyak mengeluarkan uang untuk Pak Pol tersebut. Sementara itu, Dong-eun mengirimi Jae-jun sebuah paket yang berisi flash disk. Di dalam flash disk itu berisi foto-foto anak yang tidak senonoh. Di dalamnya juga ada foto Yesol. Dengan Dong-eun melaporkan ini karena ia ingin Jae-jun ke sekolah dan memberi pelajaran kepada Jung-ho. Di sini kita diperlihatkan bagaimana Dong-eun mendapat file tersebut. Ia dibantu oleh salah satu guru di sana yang merasa tertindas dengan Jung-ho. Melihat hal tersebut, guru itu tersenyum kecil. Tindakan Jae-jun tersebut dilihat oleh Yesol dan Yesol menghubungi ayahnya dan tidak berhenti menangis. Ketika Bukang berbelanja dengan suaminya, ia memberitahu bahwasannya Yeonjin tidak hanya membunuh satu orang namun dua orang. Hal tersebut membuat suaminya bahagia karena dapat memeras ibu Yeonjin dengan lebih dan lebih. Setelah itu, Dong-eun membeli narkotika dan sekaligus menyuruh orang itu untuk menyiapkannya. Karena kejadian Jae-jun memukuli guru, ia dilaporkan kepada polisi dan ia tidak ingin berdamai dengan Jung-ho, namun tidak bisa. Lalu ia bergelut dengan Ha-doyong karena tindakan Jae-jun yang seolah adalah ayah bagi Yesol. Itu membuat Ha-doyong tidak terima. RS Jo telah melanggar kode etik karena menyimpan mayat bertahun-tahun. Ketika mereka akan diperiksa, kita diperlihatkan bagaimana mayat Sohee dibekukan hingga sekarang. Ibu Sohee tetap meminta anaknya di RS Jo sampai ia mendapatkan keadilan, dan itu dilihat oleh ayah Dr. Jo yang membuat Sohee ada di pendingin hingga 10 tahun lamanya. Karenanya, Ibu Dr. Jo tidak akan melepas mayat itu, dia akan tetap mempertahankannya agar keadilan dapat diterima. Sementara itu, Yeonjin dan suaminya bertengkar karena Yesol pulang lebih awal. Ha-doyong memberitahu alasannya dan membuat Yeonjin terjatuh lemas. Setelah itu, ia ditelepon oleh temannya yang juga bersekolah di sekolah Dong-eun. Ia meminta suara Yeonjin untuk mengeluarkan guru yang menerima suap. Karena ia dikeluarkan dari sekolah, Dong-eun memarahi ibunya dan merusak semua barang-barang yang diberikan oleh ibu-ibu murid untuknya. Hal itu membuat ibunya marah dan memukulnya hingga pipinya berdarah. Ketika ia sedang menangis di mobil, ia ditemui Jae-jun yang mengira Dong-eun memberitahu kejadian di sekolah kepada Ha-doyong. Lalu tiba-tiba ia akan ditabrak sebuah mobil. Mobil itu adalah mobil Dr. Jo yang sengaja mengulur waktu agar Dong-eun dapat pergi dari tempat itu. Sesampainya di rumah, ia menanyakan keadaan Dong-eun dan berniat mengobati lukanya. Namun, ia melihat Dong-eun tak mau keluar dari tenda. Keesokan harinya, Dong-eun pergi ke gereja keluarga Lisara dan dilaporkan oleh Bukang kepada Yeonjin. Lalu Lisara menerima pesan yang isinya adalah undangan untuk narkotika. Singkat cerita, Lisara mendatangi dan memakainya. Tanpa sepengetahuan Lisara, ia telah terekam. Rekaman itu dilihat oleh semua orang yang berada di gereja. Hal itu membuat orang-orang berlarian keluar. Lalu kita diperlihatkan Sarah berhalusinasi ular yang ada di tembok menjelma menjadi Myungo. Hal itu membuat ia panas dan membuatnya onani di tempat. Ketika ia sadar, ia sudah difoto oleh para wartawan. Lalu Yeonjin menemui Dong-eun menanyakan hal itu apakah perbuatan Dong-eun. Lalu kita diperlihatkan teman Dong-eun yang mengunggah perbuatan Yeonjin dahulu, yang membunuh dan menganiaya teman di sekolah. Dong-eun juga menjelaskan kalau Sarah mungkin bisa terbebas karena ia pelanggar pertama. Namun Yeonjin mungkin tidak akan karena ia pembunuh dan juga bukan pelanggar pertama. Seketika itu Yeonjin langsung menanyakan bukti kepada Dong-eun. Dengan senang Dong-eun menjawab sesuatu yang tak bisa ditebak oleh Yeonjin.